saya akan membagi pengalaman apa saja yang saya lakukan saat mengajar atau mentransfer ilmu di Universitas Bandung Jaya. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana cara menyampaikan. Yang selanjutnya adalah interaksi, bagaimana cara interaksi dengan mahasiswa. Yang ketiga adalah assessment, bagaimana cara menilai mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan diri saya dengan Septamianti, SEMAK, dosen akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Kewirausahaan, Universitas Banten Jaya. Saya akan membahas mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara berinteraksi, dan bagaimana menilai mahasiswa. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana cara menyampaikan, yaitu konsep bahan ajaran dalam pengajaran berdasarkan dari buku-buku referensi baik dalam negeri maupun dari luar negeri yang sering dipakai oleh universitas-universitas yang lainnya. Yang selanjutnya adalah aplikasi, yaitu penyampaian yang mudah dimengerti dengan cara memaparkan inti-inti materi akuntansi manajemen berdasarkan buku-buku referensi. Yang kedua adalah memberikan studi kasus dari buku-buku referensi, karena akuntansi merupakan ilmu terapan yang membutuhkan lebih banyak keterampilan, sehingga mahasiswa harus lebih banyak kesempatan untuk melatih kemampuannya, seperti menyelesaikan latihan-latihan, kasus-kasus akuntansi, dan tugas-tugas. Karena teknologi sudah canggih, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi, yaitu kita memakai multimedia. Yang pertama adalah memakai YouTube, memakai aplikasi Zoom, memakai Google Meet, dan WhatsApp. Yang kedua adalah interaction, bagaimana cara interaksi dengan mahasiswa. Interaksi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah berdoa agar mahasiswa bersyukur dengan Maha Penciptanya karena bisa mengikuti pembelajaran saat itu. Yang kedua adalah menyapa mahasiswa. Hal ini mahasiswa akan merasa diperhatikan. Yang ketiga adalah memberikan motivasi, karena tidak semua mahasiswa memiliki kesiapan mental dan ketertarikan dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat adalah ceramah. Yang pertama yang saya lakukan adalah memaparkan inti-inti materi akuntansi manajemen berdasarkan buku-buku referensi. Yang kedua adalah pemaparan materi dikombinasikan dengan penemuan dan pemecahan masalah nyata yang serupa dan diberi contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar agar mahasiswa dapat dengan mudah dalam memahaminya. Yang ketiga adalah mahasiswa dituntut untuk mengetahui jenis-jenis biaya dan alokasinya agar memiliki manfaat yang lebih, serta prosedur sistematika pencatatan pembiayaan keuangan. Interaksi yang kelima adalah diskusi atau tanya jawab.
Yang pertama, saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh mahasiswa dan sebaliknya. Hal ini penting disebabkan tanya jawab menjadi tolak ukur seberapa besar pengetahuan yang terserap oleh mahasiswa serta memungkinkan adanya pengetahuan yang baru. Yang kedua adalah untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dapat dilakukan dengan cara memberikan poin nilai kepada mahasiswa yang berani menjawab, sekalipun jawaban belum tepat atau mahasiswa balik bertanya kepada saya. Yang keenam adalah memberikan latihan-latihan soal. Dikarenakan akuntansi adalah ilmu terapan, sehingga membutuhkan banyak latihan-latihan, yaitu salah satunya dengan menunjuk beberapa mahasiswa untuk mengerjakan di depan kelas. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana pemahamannya, dan mahasiswa juga dapat menjelaskan dalam pengambilan keputusan dari studi kasus tersebut. Yang ketujuh adalah saya melakukan pembuatan belajar kelompok, yaitu memberikan tugas di setiap kelompok dan mengerjakan soal-soal studi kasus. Setelah itu, di setiap kelompok mempresentasikan di depan kelas, yaitu dengan tujuan: 1. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan keterampilan interpersonal. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam tim atau grup. Yang keempat adalah meningkatkan persepsi mahasiswa dalam tim atau kelompok. Yang kelima adalah menumbuhkan pandangan mahasiswa terhadap pemecahan masalah. Yang keenam adalah mengembangkan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis. Yang ketujuh adalah untuk memfasilitasi belajar dari pengalaman. Yang ketiga adalah asesmen, bagaimana cara menilai mahasiswa, yaitu dengan memakai rubrik matriks dengan standar nilai terukur. Saya memakai metode penilaian pembelajaran dengan menggunakan pertama adalah self assessment, yang kedua adalah peer assessment, yang ketiga adalah lecture assessment. Untuk selanjutnya saya tampilkan RPS, yaitu rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Dalam penyampaian ke mahasiswa, acuannya adalah dari RPS. Ada CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi. RPS yang selanjutnya adalah CMPK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang selanjutnya adalah deskripsi singkat mata kuliah. Ada bahan kajian atau materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah daftar referensi, yaitu dari buku utama dan dari buku pendukung. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kolom pertama adalah minggu ke, kolom kedua adalah
sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan. Kolom ketiga adalah bahan kajian atau materi pembelajaran. Yang kolom keempat adalah bentuk dan metode pembelajaran. Kolom kelima adalah estimasi waktu. Sedangkan kolom keenam pengalaman belajar mahasiswa. Kolom ketujuh adalah penilaian. Ada beberapa penilaian, yaitu kriteria dan bentuk. Yang selanjutnya adalah indikator. Yang selanjutnya adalah bobot atau presentasi. Demikian pemaparan dari saya mengenai bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara berinteraksi, dan bagaimana cara menilai mahasiswa dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.